Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang sudah sampai pada surat Al-Qari'ah. Kemarin sampai ayat yang kelima. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Kemarin sudah kita kaji bersama. Masih ingat nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apa itu Al-Qari'ah? Nama Pak? Al-Qari'ah salah satu nama dari hari kiamat. Kalau secara arti Al-Qari'ah itu adalah secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u yang artinya ketukan. Di sini diartikan oleh para ahli tafsir, Al-Qari'ah itu suara yang sangat keras, suara yang sangat keras yang dihasilkan dari tiupan sangkakala, tiupan sangkakala. Jadi kata Rasulullah SAW, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan as-sur. As-sur itu adalah sangkakala. Diserahkan kepada Israfil, dan sejak saat itu dipegang oleh Israfil. Israfil sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya dan menatap ke arsy, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan ditiup. Jadi sudah berapa juta tahun ya beliau malaikat Israfil memegang sangkakala, dan kata Rasulullah memandang ke langit menunggu diperintahkan untuk ditiupkan. Dan kata Rasulullah ibarat misalnya seperti ini, sangkakala itu bagian ujungnya kecil ini ya. Bagian yang ditiup kecil. Ini kata Rasulullah bagian yang ditiup ini besarnya adalah seluas langit dan bumi. Sementara bagian yang besarnya wallahu a'lam. Artinya ketika langit dan bumi itu ditaruh di depannya kemudian ditiup, wassalam gitu ya. Maka saat itulah terjadi yauma takunun nasu kal farashil mabsus ya. Manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung seperti debu-debu, seperti bulu-bulu atau anak-anak yang berterbangan juga. Padahal gunung sedemikian besarnya, sedemikian kokohnya begitu. Itu karena kejadian itu berterbangan seperti kapas ataupun debu sangat ringan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tiupan pertama mati, tiupan kedua dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkanlah nanti ada peristiwa-peristiwa seperti yaumul hisab, hari perhitungan, dikumpulkan di padang mahsyar nanti menunggu hisab. Nah, setelah hisab itu ada namanya yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Maka di ayat yang ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, tempatnya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang nasib orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka akibat berat atau ringannya timbangan amal kebaikan, maka kita akan membahas pada kesempatan malam hari ini adalah al-mizan atau timbangan. Timbangan amal kebaikan dan keburukan kita di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meyakinkan kita bahwa al-mizan ataupun yaumul mizan, hari ditimbangnya amal itu belum betul-betul ada, maka saya akan menampilkan ayat-ayat yang kaitannya dengan al-mizan itu. Ayat-ayat yang kaitannya dengan timbangan amal nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah dalil-dalil ya Pak ya. Dalil ada pada surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Yang mau menulis 8 sampai 9. Nanti ada juga Al-Anbiya ayat 47. Kemudian Al-Kahfi ayat 105. Bisa dibaca nggih Ibu-ibu nggih? Bagaimana bunyi surat Al-Anbiya? Wal waznu yauma idzinil haq. Pada hari itu timbangan betul-betul ada, dipancangkan. Berikutnya sama dengan surat Al-Mirib, isinya dengan surat Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Yang berat timbangan kebaikannya maka dia beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadzlimun. Adapun yang ringan timbangan amal kebaikannya, mereka akan rugi. Ya. Kemudian ayat surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista. Kata Allah, nanti kami di hari kiamat kami akan pancangkan mawazin, jamak, bukan kalau wal wazn itu tunggal. Kalau mawazin itu artinya timbangan-timbangan. Ya. Banyak berarti kalau ayat yang surat Anbiya ayat 47. Dan sifat timbangan-timbangan Allah Subhanahu wa taala adalah al-qist. Timbangan-timbangan Allah itu adil. Tidak ada kecurangan. Tidak ada istilahnya dikasih tali rabia kemudian di ida gitu ya. Sehingga ketika nimbang sudah 2 kilo, tidak ada di tembornya itu dikasih koin biar berat, tidak ada. Jadi betul-betul adil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuzlamu nafsun syai'an. Wa nadha'ul mawazinal qisti liyaumil qiyamah. Di hari kiamat kami pancangkan mawazin, timbangan-timbangan yang adil. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Tidak ada yang dizolimi dari kita sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ini Pak yang ngeri. Andaikan kita memiliki amal baik ataupun amal buruk seberat mithqala habat min khardalin, seberat biji zarrah atau seberat partikel debu yang paling kecil, itu nanti akan didatangkan dan akan ditimbang. Pak, coba cari timbangan di dunia ini yang bisa menimbang. Kalau saya tepuk, ada debu yang terbang, ambil satu, ditimbang. Ada nggak ditimbangan yang bisa nimbang kayak gitu di dunia ini? Ngambil aja nggak bisa gitu ya. Jadi mithqala habatin min khardal itu menurut para ulama adalah debu yang terbang itu, yang kecil itu kemudian diambil, ditimbang. Nah, amalan kita yang sekecil itu baik atau buruknya akan ditimbang, Pak.
kita ketemu tetangga, itu akan ditimbang, Pak. Pamer, beli gelang dari ngutang aja pamer, ditulis, Bu. Itu padahal yang seperti itu. Nah, itu kan mungkin kecil kali ya. Atau yang besar dari itu sampai ngumpat dan seterusnya, sampai memfitnah dan seterusnya, akan didatangkan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ya, la tahtakir minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan walaupun kecil, karena nanti akan ditimbang. Ya. Iyyakum wa muhaqqirati dzunub, sebaliknya jauhi dosa-dosa kecil juga, karena nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, wah ini akan ditimbang, jangan. Dipikir-pikir dulu. Kalau baik, wah ini harus dilakukan ya. Meskipun sekedar naik motor kemudian, ada paku, minggir, singkirkan. Itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paku kemudian lincipnya di atas, Masya Allah. Nah, ini kalau nggak disingkirkan maka akan kena ban, akan mencelakai seseorang, bocor, merugikan, diambil. Ya. Dan itulah tingkatan iman yang paling rendah, menyingkirkan duri ataupun penghalang di tengah jalan. Iman itu ada 70 sekian cabang, ya. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq. Yang paling ringan adalah yang paling rendah tingkatan iman, kalau ada duri di jalan kita sedang lewat, singkirkan. Loh, kalau kita sudah lihat kemudian nggak disingkirkan, berarti yang rendah saja kita nggak punya. Ya bukan seperti itu. Maksudnya berarti tidak perhatian dengan kebaikan-kebaikan yang kecil. Ya. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 105, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang yang kafir, ingkar dengan ayat-ayat Allah dan ingkar dengan pertemuan dengan Allah, maka amalnya gugur. Orang kafir itu amalnya tidak dihitung, maksudnya tidak ditimbang. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi mereka tidak perlu ditimbang amalnya. Tapi ini dalil bahwasanya timbangan itu ada. Orang muslim amalnya akan ditimbang. Al-Kahfi 108, 105, orang kafir amalnya tidak ditimbang karena mereka sudah kafir dulu. Kafir itu dosa yang paling besar. Kebaikan-kebaikannya nanti dijadikan habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, gak ada manfaatnya. Mereka melihat kebaikan itu, tapi tidak ada manfaatnya. Ya. Itu yang dari ayat. Kemudian dari hadis juga banyak. Dari hadis juga banyak. Contohnya, hadis Nabi Muhammad SAW, kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani ala lisani taqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ringan diucapkan dengan lisan, tetapi berat di timbangan amal kebaikan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu. Dan banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang adanya mizan ini. Ya, nanti kita akan sampaikan tentang amal-amal apa saja yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti apa bentuk timbangan? Bentuknya. Nah, bentuknya itu diceritakan dalam hadis di sini bahwa disebutkan oleh para ulama bahwa faqala ahlul haqqi lahu lisanun wa qifatani. Para ulama, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ini adalah seorang sahabat, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa timbangan itu benar timbangan itu memiliki lisan, Pak. Lahu lisanun. Wa qifatani, dan memiliki dua piringan. Jadi mungkin kalau kita kalau piringan seperti ini ya. Nah, mungkin gambaran saya jelek. Dua piringan kayak gini nanti untuk nimbang, tapi bentuknya saya nggak menggambarkan seperti ini. Maksudnya
bahwa mizan itu memiliki dua piringan. Wallahu alam bentuknya seperti apa, tapi saya sedang menggambarkan piringan dua gini. Ada piringan. Bentuknya besarnya seperti apa tidak dijelaskan. Kemudian tuzanu fi ihda kifataihi al-hasanat wa fil ukhra as-sayyi'at. Yang satunya diletakkan kebaikan, yang satunya diletakkan keburukan. Mana yang lebih berat? Begitu. Kemudian para ulama juga berpendapat bahwa ada dua pendapat bahwa timbangan itu ada yang mengatakan bahwa timbangan itu cuma satu. Satu tetapi besarnya sangat luar biasa. Kifatahu ka'atbaqis samawati wal ard. Satu piringan itu selebar langit dan bumi. Ya. Jadi dua piringan ya, dua langit dan bumi. Kemudian ulama yang lain berpendapat bahwa masing-masing orang punya timbangan sendiri-sendiri. Jadi banyak. Itu perbedaan para ulama. Jadi karena tadi juga ayatnya kan ada yang jamak, ada yang banyak, ada yang tunggal. Wal waznu itu satu. Surat Al-A'raf ayat 8. Sementara dalam surat Al-Anbiya mawazin itu artinya timbangan-timbangan. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan timbangan itu cuma satu tapi untuk seluruh makhluk. Ada yang mengatakan masing-masing orang timbangannya satu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang ditimbang di dalam timbangan itu? Yang pertama bahwa yang akan ditimbang adalah amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya tadi Pak ya. Dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah dan mudah dikatakan, yaitu subhanallah, tapi berat di timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini dalil bahwasanya amal kita akan ditimbang. Dalam hadis yang lain, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan, maksudnya timbangan kebaikan, dari akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu juga nilainya sangat luar biasa di mizan, berat. Ya. Beratnya luar biasa. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis dan perkataan para ulama bahwa amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana di timbangan amal kebaikan maupun keburukan. Kemudian yang kedua, apa yang akan ditimbang? Annalladzi yuzanu huwal amil nafsahu. Yang akan ditimbang juga jasad ataupun tubuh orang-orang yang beramal itu. Selain amalnya ditimbang, nanti tubuhnya juga akan ditimbang. Setelah ini nanti dahar yang banyak Pak ya. Biar timbangannya berat. Yang dimakan halal apa tidak, begitu kan ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang seorang laki-laki al-'azimu, yang badannya besar, al-'azimu. As-saminu, sudah besar, gemuk lagi Pak ya. Kalau besar tok metekol mungkin besar gitu. Ini besar ditambah dengan gemuk gitu ya. Bobotnya kan berarti berat begitu ya. Sini enggak ada Pak. Al-azimu as-saminu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akan tetapi la yazinu indallahi janaha ba'udatin.
itu kalau ditimbang dengan, maksudnya dibandingkan dengan berat sayap nyamuk, masih beratan sayapnya nyamuk. Sayap nyamuk berapa gram, Pak? Jadi ini lebih kepada kualitas tubuh itu ya. Mestinya yang sepertinya adalah tubuhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang-orang yang beriman walaupun kecil, maka timbangannya sangat luar biasa. Sebagaimana peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, bahwa ada salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Wa kana daqiqus saqaini, dua kakinya kecil, betisnya kecil. Kayak anak-anak, kayak betisnya anak-anak, padahal orang sudah dewasa. Suatu hari dia naik pohon kurma. Faja'alatir rihu takfa'uh. Kemudian gamisnya ataupun bajunya kena angin, tersingkap, kelihatan kakinya yang kecil-kecil. Maka para sahabat ketika melihat itu tertawa terbahak-bahak. Mimma tadhakun, Rasulullah keluar. Oh, gayeng men padha guyu, apa kalian tertawakan, ada apa? Penasaran Rasulullah. Kalian mentertawakan apa? Kok tertawa sampai guling-guling ya? Maksudnya di sini tadhakun itu tertawa terbahak-bahak. Ya. Kemudian, ya Nabi Allah min diqqati saqaihi. Kami tertawa karena Abdullah bin Mas'ud itu lucu. Masa orang dewasa betisnya kecil seperti itu. Mendengar itu wajah Rasulullah menjadi merah. Kemudian walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua kaki Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud ditimbang berapa ton, Pak? Wallahu a'lam ya. Tingginya berapa kilo juga saya belum pernah ke sana ya, tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari hulu hadis ini, berarti jasad ataupun tubuh manusia ditimbang, berat atau tidaknya itu bergantung kepada isinya, iman dan takwanya, bukan pada berat ataupun besarnya ya. Karena dua hadis ini menerangkan seperti itu. Satunya ditimbang beratnya lebih berat sayap nyamuk, padahal orangnya besar, gemuk ya. Yang satunya kecil, tapi kalau ditimbang ngalah ke gunung Uhud beratnya. Masya Allah. Makanya sama sekali nikmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menilai seseorang dari casingnya, dari tampilannya. Ini bagus, ini jelek, ini gemuk, ini kurus dan seterusnya. Ya. Karena kita tidak tahu isinya seperti apa. Ya. Barangkali adanya cuma botol plastik, ya, tetapi isinya adalah minyak yang harganya jutaan, begitu kan ya. Barangkali adanya adalah botol yang harganya mahal, tapi isinya air comberan, kan nggak ada yang mau, begitu ya. Makanya jangan sekali-kali menilai orang dari tampilan luarnya, karena kita tidak tahu di malam hari ketika kita tidur dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ketika manusia pada makan enak, dia berpuasa dalam takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya kelihatan diam, tetapi hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jangan sekali meremehkan orang berdasarkan penampilannya, apalagi cuma pakaiannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi yang akan ditimbang ada apa, Pak? Ada amal, kemudian fisik, jasad, dan yang ketiga adalah catatan amal. Catatan amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qaulu tsalis annalladzi yuzanu sahaiful a'mal. Catatan-catatan amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil salah seorang dari umatku, dipanggil ke depan seluruh makhluk di hari kiamat. Insyaallah, Pak ya. Kalau kita berdiri ada pengajian akbar yang hadir ribuan mungkin ya.
kali-kali naik ke atas panggung, lihat orang di bawah banyak, itu rasanya gimana gitu ya. Nah, rasanya bagaimana? Nah ini di depan seluruh makhluk Pak, dari zaman Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir lahir dan mati. Ala rusu'i khalaik. Kemudian fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijlan. Kemudian dihamparkan kepadanya 99 catatan amal. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa manusia itu memiliki 99 catatan amal. Sedikit Pak ya. Kullu sijlin mithlu maddil basar. Satu catatan amal itu kalau dijelentrehkan itu sejauh mata memandang. Ya, kalau saya mata memandang ini mentok pohon begitu ya. Mestinya di tempat yang lapang. Sejauh mata memandang itu Allah panjang sekali. Kok bisa seperti itu? Ya, coba jenengan tulis saja amal aktivitas sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pas tidur nggak bisa ditulis karena nggak tahu apa yang dilakukan, garuk-garuk atau watuk-watuk atau ngorok kan nggak tahu gitu kan ya. Nah ya kan. Nah ditulis bukan hanya aktivitasnya. Hari ini kerja, hari ini sekolah dari jam 7 sama jam 12 itu ringkas banget. Dalam surat Qaf ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan itu ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Monggo Pak, jenengan dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi nulis apa yang diomongkan saja udah banyak. Belum yang dikerjakan tiap hari. Nah, makanya satu catatan itu sejauh mata memandang memang karena menulis apa yang kita kerjakan ya sejak saatnya untuk ditulis sampai kita wafat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Atungkiru min hadza syai'an?" Apakah dari seluruh catatan ini ada yang kamu ingkari, ada yang kamu maksudnya menolak, ada yang kamu tolak? Oh, saya nggak pernah melakukan ini. Saking detailnya catatan Raqib dan Atid itu, maka jawabannya ditambah lagi pertanyaannya, adzalla maka katabati al-hafidun. Apakah para penulis catatan amalku, maksudnya Raqib dan Atid, mendolimi kamu dengan menulis sesuatu yang tidak kamu kerjakan atau menghapus sesuatu yang kamu kerjakan? Katanya, la ya Rabbi, Masya Allah. Jadi seluruh yang di catatan itu kita mengakuinya. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu orang-orang kafir ngumun. Ma hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ini catatan apa ini? Yang besar ditulis, yang kecil juga ditulis. Bukan yang penting-penting saja. Nah, kita mengikuti pengajian, nulis dari saya salam sampai akhir terlalu panjang kan ya. Yang penting-penting saja. Kalau tulisan amal kita enggak seperti itu. Ditulis semuanya. Dan ditanyakan kepada kita. Pertanyaannya adalah pertama, apakah ada yang kamu ingkari atau kamu tolak? Kemudian, apakah kamu merasa terdolimi? Jawabannya tidak. Yang ketiga, afalaka uzrun? Apakah kamu punya alasan sehingga kamu bisa dibenarkan melakukan ini dan itu? Maka dia menjawab tidak. Jadi semuanya dilakukan atas kesadaran. Nah, punya alasan enggak? Enggak ada. Kalau lupa kan Rofi al-Qalam. Maksudnya melakukan kesalahan karena lupa. Rofi al-Qalam. Dimaafkan. Dia maafkan. Ya ditulis. Ditulis. Tapi kan tidak ditulis dosa. Maksudnya tidak ditulis dosa gitu ya. Rofi al-Qalam. Tidak ditulis dosa. Ya. Kemudian setelah hamba itu merasa bahasa Jawanya itu sudah begitu apa ya? Maksudnya merasa sudah putus asa, kayaknya nggak tahu ini 99 catatan kok isinya kayak gitu guys, alamat begitu kan ya. Maka Allah mengatakan bala innalaka indana hasanatan fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Ketahuilah
bahwa kamu masih punya satu kebaikan. Dan hari ini tidak akan ada yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatukhraju bitaqatun, dikeluarkan satu kartu, Pak. Satu kartu ya. Tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqulu uhdur waznaka. Dikatakan kepada hamba itu, datangkan timbanganmu. Maka hamba itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah Subhanahu wa taala, apa fungsi, apa manfaatnya satu catatan, satu kartu ini bila dibandingkan dengan 99 catatan amalku? Ya, satu kartu, ya, manfaatnya atau fungsinya apa, atau apakah kartu ini bisa mengimbangi 99 catatan amal yang sudah dijelenderehkan itu? Ternyata ketika ditaruh di satu timbangan, kartu yang bertulisan 2 kalimat syahadat ditaruh satu timbangan, kemudian 99 catatan amal yang demikian lebarnya ditaruh di satu timbangan, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian fatoshat as-sijilatu wa taqurati bitaqah, kemudian naik drastis, ya, satu piringan yang isinya catatan amal kemudian turun drastis, ya, satu kartu yang tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat bobotnya sangat luar biasa. Maka dalam sholat kita diperintahkan untuk syahadat. Kemudian selain itu juga kita, ya, diperintahkan untuk banyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal itu yang akan ditimbang di hari kiamat. Kemudian setelah ditimbang, apa yang akan terjadi? Setelah ditimbang yang akan terjadi adalah dalam surat ini yang berat timbangan amalnya maka akan masuk ke dalam surga. Yang ringan timbangan amal kebaikannya atau lebih berat amalan keburukannya maka akan masuk ke dalam neraka. Dan ada satu lagi orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, ada orang-orang yang yang timbangan amalnya kebaikan dan keburukannya sama. Jadi posisi timbangan itu sejajar imbang. Nah, itu kata Rasulullah SAW, dia akan berada di satu tempat namanya Al-A'raf. Nanti dibaca di surat Al-A'raf juga ada namanya Ashabul A'raf, para penghuni Al-A'raf. Satu tempat yang berada di antara surga dan neraka. Ya. Satu tempat yang berada di antara surga dan neraka. Nanti mereka akan ketika penghuni surat Ashabul A'raf ini melihat penghuni surga, mereka memberikan salam kepada para penduduk surga. Ketika mereka melihat penduduk neraka, mereka berdoa, ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim, yaitu para penghuni neraka. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang berat timbangan amal kebaikan kita. Kemudian mari kita baca bersama, apa saja amal yang bisa kita kerjakan biar timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti menjadi berat. Yang pertama adalah syahadatut tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang itu bisa saya jadikan untuk zikir mengingatmu dan juga sebagai kalimat yang saya gunakan untuk memohon ataupun berdoa kepada engkau. Ini disebut dengan doa ustana, doa yang namanya doa pujian. Doa kan ada 2, ya, doa ustana dan doa tolab. Doa ustana, doa yang isinya puji-pujian, ya.
Kemudian doa utolab itu doa yang isinya adalah permohonan, permintaan. Kayak Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pengakuan, kalau ini pengakuan. Kalau doa usana itu juga permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini permohonan, doa permohonan. Apa doa asana yang isinya puji-pujian? Nah itu. Atau alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanak, itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi syahadat, kata Nabi Musa, ajarkan sesuatu kepadaku yang bisa saya jadikan alat untuk mengingatmu dan untuk berdoa kepadamu. Maka kul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya diajarkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi seluruh nabi menyeru kepada kalimat ini, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Rabbi kullu ibaduka yaquluna hadza, wahai Rabbku, apakah setiap hambamu mengucapkan kalimat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'i wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'i fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Wahai Musa, seandainya seluruh penghuni seluruh langit dan bumi beserta penghuninya selainku. Seandainya langit as-samawat itu langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7 beserta penghuninya diletakkan di satu piringan dan kalimat la ilaha illallah di satu piringan, maka masih berat ketimbangan la ilaha illallah. Masyaallah. Seringlah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini orang mengucapkan la ilaha illallah itu nggak perlu menggerakkan banyak bibir, Pak. Posisinya stagnan, la ilaha illallah. Hanya lidahnya saja yang bergerak. Ya, insya Allah nggak menjadikan bibir kita kering begitu ya. Emang lipstiknya kalau kering gitu. Ya nanti diolesi lagi gitu kan ya. Dan itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Ucapkan itu ya di pagi hari, di sore hari, di siang hari ya. Nah, apalagi ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu azkar pagi dan azkar sobah kita. Zikir pagi dan zikir sobah kita. Atau sebelum kita mau tidur baca itu. Setelah kita mau sholat baca itu. Itu akan memberat timbangan amal ibadah kita. Dan hadis dalil yang kedua tadi, dalil tentang seorang hamba yang ya dikasih satu kartu ya, untuk ditimbang bersama 99 catatan amal, masih berat timbangan kalimat la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat dalam hadis itu. Jadi kalau kita ingin berat timbangan amal kebaikan kita, perbanyaklah mengucap syahadat tauhid atau 2 kalimat syahadat sekalian lebih baik. Ya. Bisa. Dengan cara diantaranya adalah salah satunya adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Ibadah di malam itu akan nilainya sama dengan 1000 bulan. Apa yang harus saya baca ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya. Menyukai pemaafan, maka maafkan saya. Kenapa Nabi tidak mengajarkan istaghfiru li rabbika? Bacalah istighfar. Tapi justru memerintahkan bacaan ini Allahumma innaka afuwun. Menurut kajian para ulama,
bahwa kalimat afuwun itu tingkatannya lebih tinggi daripada maghfirah. Kalau ampunan itu kita dimaafkan, dosa-dosa kita diampuni, tapi catatan amalnya masih. Catatan di catatan 99 itu masih. Tetapi kalau afuwun, Allah memberikan maaf, afun ini, maka dosa kita digugurkan, di buku catatan amal itu tidak ada. Sehingga seakan-akan di hari kiamat kita menjadi orang yang paling soleh. Kenapa? Tidak pernah melakukan keburukan. Padahal yang sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tidak malu ya, dengan orang-orang yang masuk surga. Yang satunya betul-betul orang soleh, yang satunya orang pernah berbuat dosa kemudian dihapus. Yang pernah berbuat dosa kemudian dihapus, dia tidak malu kepada orang yang soleh karena merasa saya juga sama seperti kamu, nggak pernah melakukan dosa, padahal punya dosa yang sudah dihapus. Berbeda kalau di catatan amalnya masih ada. Bodoh-bodoh masuk surga, iya tapi saya pernah maksiat, lihat ini, ya kan ya, kan beda kan ya. Ada rasa malu, Insya Allah pernah lakukan maksiat. Jadi itu Pak, bisa menghapus catatan dosa ataupun keburukan kita. Selain itu kalau menghapuskan dosa banyak. Kalau menghapuskan catatan saya baru dapat yang itu. Ya, tapi kalau menghapuskan dosa banyak. Kita berjalan ke masjid itu satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Maka kalau jenengan mau ke masjid muter, Bu. Cari jalan yang paling jauh. Berangkatnya tapi lebih awal, wis komat muter ya, orang uman sholat gitu kan ya. Berangkatnya lebih awal, 15 menit sebelum azan, wah tak ke masjid, cari jalan yang agak jauh, biar banyak yang di kuburan, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masjid rampung gitu ya. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat Bani Salamah. Bani Salamah itu hidup di pinggiran kota Madinah. Itu kalau wayai sholat pasti telat masbuk. Bani itu kalau Bani itu Bani Salamah, maksudnya Bani itu jadi satu keluarga yang tinggal dalam satu, kayak hari ini mungkin perumahan satu pintu begitu ya. Satu gerbang, di situ ada rumah-rumah banyak, itu namanya Bani. Bukan satu rumah saja tapi satu komplek isinya mungkin 10 rumah atau berapa rumah. Nah itu mereka rajin sekali ke masjid, tapi karena jauh sampai masjid mesti masbuk. Mereka kemudian survei di sekitar Masjid Nabawi, kira-kira ada kaplingan kosong nggak, satu mau bedol komplek, mau bedol kampung, mau pindah ke situ. Nabi dengar. Ya, dan mereka nggak punya kuda, nggak punya kendaraan, makanya pengen deket masjid. Ya. Kalau hari ini orang nyari rumah yang jauh dari ewuh ya, adzan ke orang ke masjid ya, izin gitu ya. Nah, akhirnya Nabi mendengar itu, ya Bani Salamah ala rislik, wahai Bani Salamah, sudah kamu tetap di perkampungan kamu tetap di komplek kamu. Kenapa? Karena setiap langkah yang kamu langkahkan ke masjid, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah meninggikan pahala. Begitu wahai Nabi. Iya, ya sudah kalau begitu berarti kita yang paling banyak pahalanya, paling banyak gugur dosanya, paling banyak derajatnya, paling jauh. Tapi kemudian mereka memutar otak bagaimana biar gak terlambat, berangkatnya lebih awal. Nah begitu. Pengen pahala langkah ke masjid tapi kehilangan jamaah, ya ini namanya kontraproduktif. Pengennya dapat pahala banyak tapi inti dari ibadah itu sholat jamaahnya tertinggal. Maka kalau mau seperti itu berangkat lebih awal. Singkat saja, yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik itu juga akan memperberat timbangan amal. Kemudian menjaga zikir pagi, menjaga zikir setelah selesai sholat dan sebelum tidur. Jadi zikir-zikir yang kita baca setelah sholat itu juga akan memperberat timbangan amalnya. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, 6 apa 5 kok? Yang kelima, menjaga adab-adab sholat di hari Jumat, menjaga adab-adab. Kalau saya baca dalilnya sudah azan ya. Tak semuanya ada dalilnya Pak. Kemudian yang keenam adalah mensolati jenazah dan mengiring jenazah. Orang ikut
Takziah itu bukan hanya ikut duduk mendengarkan sambutan-sambutan, Bu ya, tapi ikut sholat kalau tidak sedang berhalangan, kemudian ikut mengantarkan ke pemakaman. Nah, itu akan mendapatkan pahala 2 qiraat. Kemudian ini as-shadaqatu min kasbit tib, sedekah dari usaha yang halal. Saya bacakan hadisnya khusus karena ini akan memberi semangat kepada orang-orang yang mungkin usahanya masih kecil. Ya. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tibin. Barang siapa yang bersedekah dengan sedekah yang nilainya seperti 1 butir kurma. Kalau 1 kilo itu mungkin harganya 40.000. Nah, isinya berapa butir? 1 butir itu berapa ribu? Ya. Barang siapa yang bersedekah nilainya sama dengan 1 butir kurma, mungkin 1.000, 2.000. Tetapi sedekah itu adalah min kasbitibin, itu adalah hasil cerih payahnya usaha dia, dan itu adalah usaha yang halal. Wala yaqbalullahu illa tib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan yurabbiha, di sini Allah akan mengembangkannya untuk orang yang tadi, untuk orang yang bersedekah, kama yurabbi ahadukum, sebagaimana salah seorang kalian mengelola keuangan kalian, hatta takuna mithal jabal, sehingga sedekah yang nilainya tadi seperti sebutir kurma itu nilainya bisa seperti gunung yang sangat besar. Cuma 2.000, cuma 3.000, jangan diremehkan. Itu hasil kerja keras kita, banting tulang peras keringat, jungkir balik, dan seterusnya begitu. Yang sedikit kita setiap ke masjid kita masukkan kotak infak 2.000, dan itu ikhlas, Bu, Bapak. Kita tidak tahu nanti besarnya seperti apa di hari kiamat. Setiap waktu itu dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurabbiha, dikembangkan. Sehingga nanti di hari kiamat pahalanya sangat luar biasa. Kemudian yang lainnya adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Itu juga akan memperberat timbangan amalan kebaikan kita. Kemudian sholat jamaah, dan masih banyak lagi amal-amalan kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Kemudian ada lagi yang unik, memelihara kuda. Orang memelihara kuda dalam rangka melatih tubuhnya biar kuat, sehat, tangkas. Kalau suatu saat untuk membela Islam dia siap, kuda itu dipersiapkan untuk itu. Kata Rasulullah SAW, pakannya, kemudian kotorannya, bahkan kotorannya, Pak, itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Ya, tapi kalau kita yang dipelihara adalah wedus balap, nah, itu setiap hari akan mengurangi pahala kebaikan kita satu apa, Pak? 1 qiraat apa ya? Pokoknya orang yang memelihara wedus balap itu tiap hari akan dikurangi pahalanya. Tapi kalau yang dipelihara itu kuda enggak apa gitu. Ya sudah, enggak usah melihara yang mengurangi pahala lah. Kalau kita enggak bisa memelihara kuda, jangan memelihara peliharaan yang mengurangi pahala kita. Kucing bagus ya. Tapi tidak ada keterangan itu akan mendatangkan pahala. Tapi pahalanya adalah pahala kebaikannya. Karena kita berbuat baik kepada sesama makhluk itu, insya Allah akan mendatangkan pahala. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Bahkan tadi yang seberat biji debu yang berterbangan aja akan ditimbang. Apalagi melihara kucing yang sehat-sehat, kemudian mereka baik begitu, itu insya Allah akan berpahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Monggo Ibu. Masih boleh ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun? Nggih. Iya. Iya. Bagaimana kalau seseorang itu mengamalkan amal kebaikan tetapi juga masih melakukan kesyirikan? Kesyirikan itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seperti berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mempercayai ada sesuatu yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mandorot selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, maka amal kebaikanmu gugur. Orang yang datang ke dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ya, itu jelas hadisnya, ayatnya jelas. Ya, jadi ada juga namanya amal-amal yang perbuatan yang menggugurkan amal kebaikan. Dan juga ada perbuatan yang menggugurkan dosa sama. Jadi amal perbuatan kita itu berpotensi, satu mendatangkan pahala, dua mendatangkan dosa, yang ketiga bisa menggugurkan pahala, bisa menggugurkan dosa. Jadi, maka hati-hati dalam beramal. Pikirkan dulu ini kira-kira manfaat untuk dunia akhirat saya apa tidak. Ngoten nggih, Bu nggih. Monggo, Pak. Pripun? Manusia. Ya sudah, jenis. Nah, kalau di sini tadi umum, manusia nanti akan jasadnya akan ditimbang. Iya, kalau orang kafir tidak. Wallahu alam ya. Karena hadisnya secara umum begitu ya. Secara umum tadi. Istighfar. Iya. Catatannya masih. Iya, dosa-dosanya diampuni, tetapi catatannya masih. Kalau istighfar. Tetapi kalau kita berdoa yang pakai Allahumma innaka afun, mendapat afuan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dosanya dihapus, catatannya dihapus juga. Makanya kan dulu Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba menghidupkan malam 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan biar bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan banyak membaca doa ini. Iya. Kalau niat baik kalau niat baik akan ditulis, tetapi kalau niat buruk tidak. Jadi ada satu hadis, ada pertanyaan, apakah kalau masih di dalam hati itu ditulis apa tidak? Tergantung. Kalau di dalam hatinya itu adalah iri dengki, ditulis. Ya. Kalau di dalam hatinya adalah suudzon, ditulis. Karena itu kan amalun qalbi. Karena itu adalah amal perbuatan hati. Termasuk etikot, keyakinan itu kan dalam hati. Wah, Gusti Allah itu rahene. Itu kan dalam hati. Nah, itu apakah ditulis? Oh, itu menggugurkan keimanan. Bukan hanya ditulis tapi menggugurkan keimanan. Nah, kalau amal perbuatan yang misalnya real nyata, misalnya saya mau sholat, saya mau zakat, saya mau mencuri, nah ini nanti ada dalilnya. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha falahu hasanah. Siapa yang ingin mengerjakan kebaikan tapi belum kesampaian mengerjakan, sudah ada udzur, maka dia mendapat satu kebaikan. Kalau dia mengerjakannya maka bisa menjadi 10 kebaikan, bisa lebih. Mau sholat, mau sholat jamaah, keluar dari rumah kepleset, jadi di masjid, sholatnya di rumah, pahala sholat jamaahnya tetap dapat, karena sudah niat. Mau korban, sudah disediakan uangnya 2 juta, 3 juta mau buat beli kambing, kecopetan, nangis. Tenang saja, pahala niat Anda sudah ditulis. Syukur-syukur ada gantinya, beli lagi gitu kan ya. Nangis-nangis di depan panitia, wis diganti Pak, panitianya baik kok. Sementara waman hamma bisayyatin falam ya'malha, sementara kalau dia berniat untuk mengerjakan satu kejahatan, satu dosa, maka Allah tidak menulisnya sampai dia mengerjakan niat itu. Jadi begitu. Jadi kalau ingin mengerjakan keburukan, niat mau mencuri, niat mau berzina dan seterusnya, kalau belum sampai kesampaian tidak ditulis, Pak. Tapi kalau sampai melakukan, ditulis satu kejahatan saja, tidak menjadi 10 ataupun 100. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama manusia. Sudah kerja, ada 10 poin kebaikan, yang ke-11 nilainya gagal. Diunen-uneni, Pak. Yang 10 tidak ada. Ya, satu keburukan itu ya, menghapus
seluruh kebaikan. Kebalik kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah hargai kebaikan-kebaikan kita meskipun kecil ya. Sementara kalau keburukan itu ada potensi untuk digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan 10 keburukan baru melakukan 1 kebaikan. Wis ora ketok kebaikan itu depan manusia. Alah kowe wong elek. Mau melakukan kebaikan malah kok kamu kesambet apa gitu kan ya. Tiba-tiba kok baik begini. Akhirnya kan gak jadi baik orangnya gitu. Sudah mau niat sholat malah dibilang tumben. Akhirnya motong gak jadi sholat itu. Padahal barangkali itu awal dari dia mendapatkan kebaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing, alhamdulillah ayo kita sholat sekarang. Pokoknya kalau sholat itu kita insya Allah tambah gayeng dan seterusnya. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, tidak bijak berpanjang-panjang karena di tempat lain sudah iqamah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.